Halo semuanya, kalau misalkannya kok kagak intro, bentar dulu, ini belum minum. Puasa masa minum. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Jika kita berbicara tentang kendaraan yang tangguh dan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim, selain Kijang Doyok dengan bodi besi yang sama dengan Black Hawk, Volvo adalah salah satu nama yang langsung terlintas di benak banyak orang yang bisa mikir. Karena ya udah tahu ada yang lebih bagus, masih baik beli LCGC yang katanya masih car, tapi kabin dah kayak angkot yang kelar operasi puluhan tahun. Mana harganya udah kagak ngotak lagi dah tuh mobil. Nah, baik mobil maupun truk buatan Volvo terkenal dengan durabilitas dan daya tahan yang emang luar biasa dan sering dijuluki sebagai tanknya Swedia. Tapi sebenarnya mah apa sih Bang Ripan rahasia dibalik ketangguhan mereka? Nah, Ripan bakal bahas tentang ini. Beberapa hal tentang sasis frame body yang ternyata lebih tebal dari pabrikan Jepang. Fakta yang dimana Volvo menghabiskan hingga 300 unit dalam setahun untuk crash test dan beberapa teknologi Volvo yang mendukung durabilitas mobil mereka. Jangan kayak bumper belakang Rio gemoy yang ketabok dikit malah penyok, Pak. Aduh. Buat kalian yang follow IG Ripan, nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya nggak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Nah, benernya bukan cuman Avanza lama yang menjadi mobil kriminal hunter. Volvo bukan sekedar merek mobil biasa. Berdiri sejak tahun 1927 di Ciamis, Swedia maksudnya. Perusahaan ini sejak awal menanamkan filosofi keselamatan dan ketahanan. Dalam setiap kendaraannya, Swedia sendiri dikenal memiliki kondisi lingkungan yang ekstrim. Mulai dari musim dingin bersalju hingga jalan berbatu yang sulit dilalui. Karena itu, Volvo merancang kendaraan mereka agar bisa bertahan dalam kondisi seberat apapun. BTW di Jepang emang kagak ada jalanan yang rusak gitu ya. Mungkin mereka tuh ngerasa gitu ya, nggak usah dah bikin mobil yang kuat-kuat. Makanya mobil Jepang udah datang ke Indonesia malah ringsek dah tuh ya. Persok breaker malah patah, bodi kegores-gores sama jalan. Udah tahu jalanan di Indonesia udah kayak Pelabuhan Ratu yang surut. Lo kalau misalkan mah lihat ya, Palung Mariana lagi surut kayak gimana tuh, kayak jalanan yang ada di Indonesia. Dailah Jepang. Kalau bisa mah bodinya kayak tank Abraham dah sekalian. Nah, alasan mengapa Volvo bisa sangat kuat. Yang pertama adalah karena tidak menggunakan rangka esap dan pada dasarnya pada bagian bodi dan sasis yang berkualitas, yang dimana mereka menggunakan material berkualitas tinggi, bukan cuma dempul yang tebal doang untuk memastikan durabilitas dan keselamatan. Pada model seperti Volvo S80, pabrikan menggunakan berbagai jenis baja termasuk mild steel high strength apa sih ngomongin ini buset, termasuk mild steel high strength steel, extra high strength steel, dan bahkan ultra high strength steel. Ultra high strength steel ditambahkan pada bagian yang melindungi penumpang seperti tulang pintu, tulang bagian dashboard, dan tulang atas. Berbeda dengan Pajero Sport yang menggunakan sasis rangkanya pada bagian tulang ekor pengendaranya yang harus kuat karena getaran mobil dah kayak vibrator. Ngomong-ngomong ketebalan, secara umum ketebalan plat bodi mobil berkisar antara 0,6 mm hingga 0,9 mm. Namun ketebalan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan material yang digunakan. Dan di Indonesia ketebalan ini tidak berlaku karena kita lebih suka yang tipis-tipis, seperti kesabaran kita yang setipis tisu. Nunggu sabar ogah lawan arus lah bos. Nah, mobil Eropa seperti Volvo cenderung memiliki plat bodi yang lebih tebal dibandingkan dengan mobil Jepang. Perbedaan ketebalan plat dan desain garis bodi antara mobil Eropa, Amerika, dan Jepang mempengaruhi proses perbaikan bodi, dan ini sesuai dengan mobil Grand Max dengan bodinya yang dah kayak peluru Abrams M2, terlihat kopong tapi tidak setipis kaleng kongguan. Anjay, deh itu pantun ada baik Grand Max. Mobil Jepang umumnya memiliki plat bodi yang tipis karena kesabaran mereka mah udah tebal. Kecuali untuk model premium seperti Lexus ataupun Toyota yang harganya bersaing di segmen mobil Eropa, di mana bahkan bodinya sesuai dengan standar Eropa. Dengan demikian, meskipun ketebalan plat bodi Volvo mungkin lebih besar dibandingkan dengan pabrikan lain, faktor utama yang mempengaruhi kekuatan
keselamatan dan durabilitas kendaraan adalah kualitas material dan desain struktur yang digunakan. Tapi di sini bisa tetap kita simpulkan yang dimana emang Volvo benar-benar memenuhi konstruksi kendaraan mereka dengan sangat baik, material yang sangat tebal. Dan jika kita lihat di negara Wakanda, plat mobil setepis apapun gak apa-apa dah. Yang tebal mah rasa malu tahu, plat sipil dailah sok-sokan pakai sirine, trobo, malu kagak goblok iya pokoknya. Nah, Ripan ada nih data yang menyebutkan rata-rata ketebalan rangka di setiap negara. Jepang dan Korea ketebalannya 0,6 mm sampai 0,9 mm. Buset, 0,6 mm mobil apaan dah? Coba komen kolom komentar dah. Jangan ngomong ngasih gisi dah ya. Kalau ada pabrikan Cina 0,9 mm sampai 1,2 mm. Pabrikan Eropa 1 mm bahkan 1,3 mm. Dan pabrikan Amerika di atas 1,3 mm. Mungkin biar tebal gitu bodinya ya, biar tahan tembakan. Kriminalitas di sana udah pakai senjata bukan celurit kocak, hanya agak tebal gitu biar kagak tembus peluru anjay. Tapi uniknya di Indonesia dengan campuran olahan kue molen dan ubi cilembu, ketebalan berada di angka 10 sampai 20 mm. Sama seperti tank lapis baja, biar kagak kedengeran dah tuh ya suara usil tetangga kalau misalkannya mah kita beli mobil baru anjay. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa pabrikan Cina bisa memiliki standar ketebalan yang hampir sama dengan Eropa? Sebenarnya hal ini dikarenakan saat ini para pabrikan di luar Asia berusaha bersaing dengan pabrikan Asia yang pada akhirnya untuk mengurangi biaya produksi dan shipping cost, mau tidak mau mereka harus ekspansi pabrik mereka keluar dari negara asal. Nah, Cina kebetulan terpilih oleh para pabrikan tersebut dengan berbagai alasan. Kenapa kagak Indonesia Bang Ripan? Dailah mengurusin pajak baik, sampai baut body kagak usah diganti biar bisa lulus survei dah tuh. Canda, apalagi yang lain gitu ya kayak invest gitu. Ya, emas baik dikorupsi, Pertamina baik dikorupsi, ya udah dah itu. Yang utamanya mungkin labor cost terpilih oleh para pabrikan tersebut dengan berbagai alasan. Yang utamanya mungkin labor cost yang tidak terlalu tinggi juga. Dari hal ini memungkinkan Cina untuk mengadopsi atau bahkan bekerja sama dengan merek tersebut, seperti halnya pada merek Geely. Jika lo pada pernah mendengarnya, yang ini pokoknya. Bang, kenapa sih harus Cina? Kenapa kagak Kuningan atau Bekasi baik itu dah ya, jangan Indonesia. Nah, ada beberapa kendaraan Volvo yang terkenal dengan durabilitasnya, yang diantaranya emang ada beberapa contohnya gitu ya. Kita lihat dah di Volvo yang emang udah terkenal dengan durabilitasnya. Yang pertama ada Volvo 240, sedan klasik yang dijuluki mobil kagak bisa meninggoy. Hingga kini banyak unit Volvo 240 yang masih beroperasi meskipun sudah berusia puluhan tahun. Beda dengan HRV yang salah isi BBM malah mati batuk-batuk. Volvo kan bisa nyala pakai power F, atau mungkin kalau kagak juga pakai ale-ale juga le mineral juga bisa Volvo mah. Ada Volvo XC90 SUV tangguh yang tidak hanya nyaman digunakan di perkotaan, tetapi cocok sebenarnya mah buat jalanan Indonesia karena jalannya kan di Indonesia kan juga bagus-bagus. Ada Volvo FH16, buset namanya udah kayak nama pesawat anjir. Salah satu truk paling kuat di dunia dengan mesin besar dan sasis kokoh yang mampu membawa muatan ekstrim. Lalu ada Volvo FMX truk yang dirancang khusus untuk medan berat seperti pertambangan dan konstruksi. Karena aduh ini casan lesot parupa aing makan ngerekam casan lesot. Dan yang terakhir ada Kijang Doyok Unidentified Flying Object atau UFO yang bisa eksplorasi antariksa bermodalkan oli bekas dan bensin oplosan. Dan Volvo tidak main-main dalam membangun kendaraan mereka. Lalu teknologi apa saja yang membuatnya begitu tangguh? Dan ya, beberapa contoh tadi mobil Volvo yang Ripan sebutkan pastinya didukung dengan material yang sangat baik. Bukan dengan kerupuk kurang adonan seperti bodi Honda Beat, tetapi material yang baik tidak akan mumpuni jika tidak dipadukan dengan teknologi yang sesuai. Dan berikut teknologi Volvo yang membuatnya lebih banter dan berbeda dengan pabrikan yang lainnya. Yang pertama adalah penggunaan baja
berkualitas tinggi. Seperti yang tadi Ripan sebutkan, beberapa jenis klasifikasi baja. Polpo menggunakan baja berkualitas tinggi yang mampu menyerap energi benturan dengan sangat baik. Rangka bodinya dibuat dengan material yang tidak hanya kuat tetapi juga fleksibel untuk mengurangi dampak kecelakaan. Lalu yang kedua ada teknologi ROPS atau Rolls Over Protection System. Teknologi ini dirancang untuk melindungi penumpang dari resiko kecelakaan fatal akibat terguling. Teknologi ini sering diterapkan pada truk Polvo untuk memastikan keselamatan pengemudi. Lalu ada Polvo Safety Check. Fitur ini memastikan bahwa kabin kendaraan tetap utuh meskipun terjadi benturan keras. Pada banyak uji tabrak, mobil Polvo seringkali tetap dalam kondisi baik bahkan setelah benturan berat. Malah yang dibentur malah rusak. Anjay. Polvo nabrak rumahnya yang rusak, Pak. Lalu ada ya pengujian ekstrim. Keempat, sebelum diproduksi massal, semua kendaraan Polvo melewati serangkaian uji ketahanan yang ekstrim, termasuk tabrakan dari berbagai sudut, kondisi suhu ekstrim dan simulasi penggunaan dalam jangka yang panjang. Bahkan Polvo pernah melakukan uji coba menjatuhkan truk dari ketinggian untuk melihat sebagaimana struktur bodinya menyerap benturan. Dan yang kelima ada sistem iShift pada truk Polvo. Polvo juga memiliki sistem transmisi otomatis pintar bernama iShift yang mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan meminimalkan kerusakan mesin hingga truk dapat bertahan lebih lama. Agak ada embel-embel NMAX turbo biar kelihatan keren pakai iShift. Dan ya, ada hal unik yang mungkin belum kalian ketahui yang pastinya membuat malu Rolls-Royce, Bentley, bahkan Bugatti, yaitu tentang Polvo ini, yang dimana Polvo hancurkan 300 unit yang mungkin 1 unit sehari ya, dalam setahun untuk mempertahankan kekuatan dan durabilitas mobil mereka. Jadi ya bisa dibilang hampir rata dalam sehari sekali mereka melakukan uji crash test di fasilitas modern Euro NCAP. Bahkan sebelum mereka meluncurkan mobil baru, mereka akan uji crash test 150 kali untuk menganalisa dan improvement. Ini supercars ada malah malas buat crash test, katanya mah premium. Premium apaan, kocak, malah masih mikirin untung rugi baik dah. Mending mah ya Rolls-Royce, Bentley ataupun Bugatti kagak ringsek mah kalau misalkannya makres. Ini mah sama baik kayak bakso kebanyakan terigu. Belajar no sama Polvo dah. Dan faktanya lu pada tahu apa kagak berapa biaya untuk uji crash test ini, yaitu 35.000 euro atau 575 juta. Anjay. Jadi sebenarnya mah apa yang membuat Polvo begitu tangguh? Karena kalau misalkannya mah kita beli yang kenapa ya Polvo agak banyak di Indonesia? Karena kita mah nggak suka yang tangguh-tangguh intinya mah. Ya karena kombinasi dari filosofi desain yang mengutamakan keselamatan, penggunaan material berkualitas tinggi, serta berbagai teknologi canggih yang memastikan daya tahan luar biasa. Tak heran jika mobil dan truk Polvo sering kali bertahan hingga puluhan jutaan miliaran tahun. Bahkan masih banyak yang beroperasi hingga hari ini. Jadi jika lu pada mencari kendaraan yang emang benar-benar kuat dan dapat diandalkan, Honda Beat pilihannya. Anjay, maksudnya Polvo jelas merupakan salah satu pilihan terbaik. Gimana menurut kalian tentang Polvo ini? Coba gimana tentang experience kalian yang mungkin pernah pakai Polvo dan semakin tahu kalian tentang fakta dan Polvo ini? Langsung aja komen kolom komentar. Anjay, makasih banyak ya Bujang. Anjir panjang gini durasinya hampir 14 menit buset dah. Satu hari ini atau aja dah.